Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sejarah dari halaman-halaman kitab para ulama. Kami telusuri jejak Islam dari sumber yang bersanad, yang muktabar, yang ditulis dengan ilmu dan iman. Inilah jejak Muslim. Membuka sejarah Islam dengan mata ilmiah dan hati yang tunduk kepada kebenaran. Di tanah tandus bernama Karbala, Irak, 61 tahun setelah hijrah Nabi, langit terasa berat. Seolah alam tahu ada tragedi besar yang akan terjadi. Bukan sekedar perang, ini adalah benturan antara dua dunia, yang haus akan kuasa dan yang menjaga prinsip. Di satu sisi, kekuasaan Umayyah di bawah Yazid. Di sisi lain, cucu Rasulullah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang menolak tunduk pada pemimpin zalim. Dalam kitab rujukan Tarikh Al-Tabari menyebut, Husain menolak baiat karena Yazid bukanlah orang yang patut diteladani, apalagi ditaati. Tahun itu, 60 Hijriah setelah wafatnya Rasulullah, Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, dan kekuasaan kekhalifahan diwariskan ke anaknya, yaitu Yazid. Tapi tidak semua ridho. Di Madinah, Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah, menolak membaiat Yazid. Bersama Abdullah bin Zubair, beliau memilih meninggalkan Madinah dan berlindung di Mekah. Dalam kitab ulama Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah mencatat, Husain tidak ingin memerangi siapapun, tapi beliau juga tidak bisa diam melihat kemungkaran. Di Mekah, tempat Sayyidina Husain tinggal, datang surat demi surat dari penduduk Kufah, ratusan, lalu ribuan. Isinya semua sama. Wahai cucu Rasulullah, datanglah kepada kami. Kami tidak ridho dipimpin orang seperti Yazid. Kami akan membelamu dengan jiwa dan raga. Begitulah kata mereka saat itu. Husain pun mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk menyelidiki. Dan benar, lebih dari 12.000 orang Kufah membaiat Sayyidina Husain melalui sepupunya. Riwayat di kitab Tarikh At-Tabari mencatat, saat itu Kufah seolah akan meledak, tapi janji manusia seringkali selemah angin. Yazid, yang mendengar tentang Muslim bin Aqil yang berada di Kufah saat itu, langsung mengirim Ubaidillah bin Ziyad ke Kufah, gubernur yang terkenal kejam. Ubaidillah bin Ziyad melakukan taktik ancaman, teror, dan uang. Satu persatu dukungan untuk Muslim menghilang. Muslim bin Aqil pun ditangkap dan dihukum mati, serta langsung dieksekusi. Sungguh biadab memang. Saat itu, ia hanya sempat berpesan, "Beritahu Husain, jangan datang ke Kufah. Mereka telah mengkhianatiku." Namun surat itu tak pernah sampai tepat waktu. Di Mekah, Sayyidina Husain sudah bersiap. Ia tidak berangkat sendiri. Keluarganya ikut. Istri, anak-anak, bahkan bayi kecil, Ali Ashar. Banyak sahabat menasehati, "Jangan pergi, wahai Husain." Tapi Husain menjawab, "Aku tidak keluar untuk mencari kekuasaan, tapi untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar." Dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir, tanggal 2 Muharram tahun 61 Hijriah, Sayyidina Husain tiba di padang Karbala. Pasukan Yazid dipimpin Umar bin Sa'ad telah menunggu dengan 4.000 tentara. Air sungai Efrat diblokir, anak-anak kehausan. Pasir Karbala ditiup angin. Di kejauhan, pasukan berkuda mendekat. Sayyidina Husain berdiri tegak dengan sorban merah gelap dan pedang di pinggang. Bersamanya ada Abbas, Ali Akbar, dan para pengikut setia. Umar bin Sa'ad, panglima pasukan Ubaidillah, berkata, "Wahai Husain bin Ali, apa yang membawamu ke sini? Kenapa kau datang bersama keluargamu?" Sayyidina Husain menjawab, "Aku datang karena untangan kaumku dari Kufah. Mereka menulis surat demi surat, menjanjikan perlindungan dan baiat.
Jika kalian telah berubah pikiran, aku akan kembali. Umar bin Sa'ad menjawab, tapi perintah Amir atau Ubaidillah bin Ziyad jelas. Kau harus menyerah dan membaiat Yazid bin Muawiyah, atau kau akan diperangi. Sayyidina Husain dengan tenang tapi tajam berkata, demi Allah, aku tidak akan memberi tangan dalam kehinaan, dan aku tidak akan melarikan diri seperti budak. Umar bin Sa'ad menunduk sesaat. Ia tahu siapa yang berdiri di depannya, cucu Rasulullah. Tapi perintah Ubaidillah lebih kuat dari hatinya. Umar bin Sa'ad menjawab, kalau begitu, bersiaplah untuk perang. Esok hari, kami akan menyerang. Sayyidina Husain berpaling kepada para pengikutnya. Bersabarlah, wahai keluarga Rasulullah. Malam ini adalah malam terakhir kita. Jangan takut pada kematian, karena setelahnya adalah surga abadi. Langit Karbala menghitam. Malam itu dipenuhi doa, bacaan Quran, dan tangisan keluarga Husain. Fajar pun menyingsing di hari Asyura, dan sejarah pun pecah dengan darah para syuhada. Dalam Tarikh At-Tabari, Husain benar-benar menawarkan 3 pilihan kepada pasukan lawan. 1. Biarkan aku kembali ke Madinah. 2. Biarkan aku pergi ke perbatasan untuk jihad. Atau 3. Antarkan aku kepada Yazid langsung untuk berbicara. Tapi ketiganya ditolak oleh Ubaidillah bin Ziyad. Kalimat, aku tidak akan memberi tangan dalam kehinaan, itu disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan Tarikh Yaqubi sebagai ucapan Husain menjelang perang. Hari itu, langit tidak sekadar mendung, tapi menangis. Padang Karbala, 10 Muharram 61 Hijriah. Matahari Karbala baru terbit, tapi udara sudah menegang. Sayyidina Husain memandang ke langit dan berkata, ya Allah, Engkaulah sandaran setiap harapan. Kepadamu aku mengadu, dan hanya kepadamu aku mengangkat tanganku. Jumlah pasukan. Pasukan Husain 72 orang, termasuk anak-anak dan wanita. Pasukan Yazid, lebih dari 4.000 tentara. Pertempuran dimulai. Satu persatu pengikut Husain keluar ke medan perang. Mereka syahid dengan penuh kemuliaan. Lalu, putra-putra Husain, Ali Akbar, Qasim bin Hasan, hingga bayi kecilnya Ali Asghar pun gugur. Ketika Ali Asghar menangis kehausan, Husain mengangkatnya dan berkata, jika kalian tidak kasihan padaku, maka kasihanilah bayi ini. Tapi seorang pemanah dari pasukan Yazid memanah leher bayi itu. Darahnya ditampung Husain ke tangan, lalu dilemparkan ke langit. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menulis, tidak setetes pun dari darah itu yang jatuh ke tanah. Akhirnya Husain sendiri turun ke medan perang. Tubuhnya dihujani luka. Lebih dari 70 luka, pedang, tombak, dan anak panah. Ia jatuh di tanah sambil berdoa, ya Allah, terimalah pengorbanan ini untuk membela agamamu dan menjaga umat kakekku. Seorang algojo mendekat dan memenggal kepala Husain. Kesaksian ulama dan kitab. Imam As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menulis, hari wafatnya Husain adalah hari kesedihan bagi umat. Langit menjadi merah dan tidak ada batu yang diangkat di Syam, melainkan di bawahnya ada darah. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika mencintai keluarga Nabi adalah dosa, maka saksikanlah wahai dunia bahwa aku adalah pendosa. Diriwayatkan dalam Diwan Imam Syafi'i. Setelah syahid, apa yang terjadi pada jasad Sayyidina Husain dan keluarganya? Tubuh para syuhada dibiarkan tergeletak tanpa dikuburkan.
ditinggalkan selama 3 hari di padang Karbala, di bawah terik matahari. Beberapa riwayat menyebut kudanya menangis dan mengelilingi jasadnya. Tariq At-Tabari mencatat, kepala Husain dibawa ke Kufa, sementara tubuhnya dikubur oleh Bani Asad secara diam-diam. Ibnu Katsir juga menyebut, orang-orang Bani Asad datang setelah pasukan Yazid pergi. Mereka menguburkan semua jasad dengan tangisan dan doa. Di padang Karbala, bukan sekadar darah yang tertumpah, tapi harga diri, cinta, dan cahaya kebenaran. Husain tidak kalah, karena orang yang mati untuk kebenaran tidak pernah mati. Ia berdiri sendirian, tapi bersama seluruh langit. Ia melawan ribuan, tapi bersama prinsip Nabi. Ia kehilangan segalanya, tapi mengajarkan kepada kita bahwa harga iman lebih mahal dari dunia dan isinya. Pelajaran yang dapat kita ambil: kebenaran itu kadang sunyi, tapi tak boleh ditinggalkan. Kekuasaan bisa dibeli, tapi kehormatan tidak bisa diperjualbelikan. Kadang kau harus berdiri sendiri agar umat bisa berdiri kembali. Dan hari ini, lebih dari 1000 tahun telah berlalu. Namun nama Sayyidina Husain tetap hidup, sementara mereka yang membunuhnya telah hilang di telan sejarah. Inilah jejak Muslim, tempat kita menghidupkan kembali sejarah Islam, bukan dari dongeng, tapi dari warisan para ulama. Dan hari ini, kita telah menyaksikan bahwa darah yang suci akan selalu lebih kuat dari pedang yang zalim. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tawanan Karbala, saat kesabaran diuji setelah pengorbanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.